Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Pada sore hari ini kita lanjutkan baca al-Muwaffaqat halaman 19. Pertemuan kemarin ada perdebatan tentang apakah usul fikih, apakah pembahasan illat, pembahasan masalikul illah dan macam-macam illah itu termasuk usul fikih atau bukan. Karena usul fikih itu harus qat'i, sementara macam-macam illah, pembagian illah, qawadih itu adalah dhanni. Nah, menurut sebagian ulama itu bukan usul fikih karena itu dhanni, sementara usul fikih itu qat'i. Sehingga tafasilul ilal itu bukan tidak termasuk usul. Tapi wa antazara dan mengemukakan alasan Ibnul Juwaini, siapa Ibnul Juwaini, an idkhalihi untuk memasukkan dhanni fil usuli ke dalam ilmu usul fikih, ke dalam ilmu usul, tidak harus usul fikih. Wa antazara dan mengemukakan alasan Ibnul Juwaini, siapa Ibnul Juwaini, an idkhalihi untuk memasukkan dhanni fil usuli ke dalam ilmu usul bi anna tafasila karena sungguhnya beberapa tafsil al mabniyata yang dibangun alal usuli di atas beberapa usul, beberapa dasar, al maqtu'i biha yang dipastikan, biha atau yang qat'i biha apa usul, dakhilatun ialah include bil makna secara tersirat, fima ke dalam sesuatu, dalla yang menunjukkan alaihi atas ad-dalilul qat'i, apa dalil qat'i. Jadi menurut Ibnul Juwaini, tafasilul ilal dan seluruh komponen-komponen usul fikih yang bersifat dhanni itu memang bukan usul tapi include ke dalamnya. Gitu. Tapi include ke dalamnya, bukan usul tapi include ke dalamnya. Qala al-Mazariyu, berpendapat siapa Imam Al-Mazari, menurut beliau, wa indi dan menurutku, innahu sungguhnya, la wajha tidak ada alasan littahashi untuk menghindar dari apa, an addi hadzal fanni untuk menggolongkan fan ini, artinya usul fikih ini, minal usuli dari usul, wa in kana dhanniyan walaupun ada apa hadzal fanni dhanniyan ialah dhan. Seharusnya kalau usul itu kan qat'i. Jadi kullu aslin qat'iyun seharusnya. Usul fikih, usuluddin, usul syariah, makanya bersifat usul itu harus dhanni. Usulul ilmi, usul itu kalau bahasa kontemporernya epistemologi suatu ilmu. Itu harus, jadi dasar suatu ilmu itu harus qat'i gitu. Kalau dasarnya tidak qat'i ilmunya ya gimana? Sehingga usul fikih itu termasuk usul meskipun ada yang dhanni gitu. Ala tariqatil qadi, berdasarkan tariqah yang ditempuh qadi, metode yang ditempuh oleh qadi Ibnu Jarir, fi annal usul, di bawah sungguhnya yang dimaksud usul hiya usulul ilmi, adalah usul ilmi, bukan usul. Jadi usul fikih itu bisa dikatakan sebagai usulul ilmi, bisa dikatakan sebagai epistemologi ilmu fikih, atau bahasa lainnya istimdad. Jadi usul fikih itu adalah dasar dari ilmu fikih ya, usul fikih itu, meskipun di dalamnya banyak hal-hal yang dhanni seperti pembahasan illat. Kalau nilai-nilai universal yang ada di dalam usul fikih itu jelas bisa jadi usulul ilmi, menjadi dasar dari ilmu fikih gitu.
menjadi usul itu bisa. Kalau yang la dirara wa la dirara, al masyaqqatu tajlibut taysir, dan kaidah-kaidah yang lain misalnya ya, itu bisa masuk ke dalam, jelas-jelas bisa menjadi dasar suatu ilmu. Tapi kalau misal yang doni seperti pengertian illat, seperti pembagian illat, itu masih ada perdebatan. Tapi menurut Al-Mazari ya bisa saja meskipun yang doni itu menjadi dasar dari suatu ilmu, itu boleh. Li'anatil kadzanniyati, karena sungguhnya ilmu-ilmu don itu qawaninu adalah beberapa aturan, qawaninu kulliyatin adalah beberapa aturan universal, wudiat yang dibuat apa tilkadzanniyat la li anfusiha, tidak untuk eksistensinya sendiri, lakin akan tetapi liyu'radu 'alaiha, untuk diuji 'alaiha di atas dhanni itu, amrun ghairu muayyanin, apa beberapa urusan yang tidak tertentu, mimma dari sesuatu la yanhasiru yang tak terbatas. Jadi ketika ulama membuat kaidah dalam usul fikih dan kaidah itu bersifat dhanni karena tidak kulli, misalnya dalam buat kaidah mutlak muqayyad misalnya, atau dalam am misalnya mamin amin illa waqad khussisa, itu kan teori usul fikih dalam bab am, itu dhanni. Kenapa dhanni? Karena bukan nilai universal, tapi dia juz'i. Lalu apakah itu bukan tidak bisa menjadi dasar dari suatu ilmu? Dalam hal ini menjadi dasar ilmu fikih, tetap bisa menurut Al-Mazari. Gitu. Karena kenapa? Karena hal-hal yang dhanni tadi itu diciptakan atau dibuat oleh ulama bukan untuk menunjukkan eksistensi diri sendiri, tapi untuk menguji yang lain. Sama kita ini sebagai manusia diciptakan untuk menunjukkan adanya Tuhan. Nah begitu juga itu. Jadi tidak untuk menunjukkan bahwa dia doni atau tidak, tapi dia dibuat untuk menguji beberapa urus atau dalil-dalil yang tidak terbatas. Kalau berkata siapa Imam Al-Mazari, fahiyya, maka adapun dhaniyat itu fi hadza, dalam kasus ini, kal umumi wal khususi, seperti hubungan umum dan khusus. Lafaz am dan lafaz khusus itu beda ya dalalahnya. Jadi am itu dhanni. Kalau khas itu ada yang qat'i, ada yang dhanni. Kalau am dalalahnya pasti dhanni. Jadi misalnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, man itu am. Lalu dia kemana mencakupnya? Nah, itu dhanni. Cakupan amnya itu dhanni. Nah sama dengan ini ketika ulama membuat kaidah seperti tadi itu mamin amin illa waqad khussisa misalnya. Kemudian al-hukmu yaduru ma'illatihi, itu kan dhanni itu. Jadi faedah itu adalah am, kemudian kasus-kasus di bawahnya itu adalah khusus, ibaratnya begitu, sehingga itu dhanni. Tapi meskipun dhanni bisa menjadi dasar dari ilmu, dalam hal ini ilmu fikih. Kenapa? Karena dia disusun tidak untuk menunjukkan eksistensinya sendiri, tapi untuk menguji suatu ilmu atau untuk menguji yang lain gitu. Boleh menurut Al-Mazari. Qala, berkomentar siapa Imam Al-Mazari, wa yahsunu, dan bagus, min Abil Ma'ali, komentar dari Abil Ma'ali yaitu Al-Juwaini, alla ya'udda, untuk tidak menganggap siapa Abil Ma'ali kepada dhaniyat minal usuli, dari usul. Menurut Imam Juwaini kan yang doni itu tidak bisa jadi usul, tapi dia bagian dari usul, tidak bisa jadi usul.
Dan itu bisa dibenarkan kata-kata begitu bahwa dhanni bukan usul. Kenapa? Li'annal usula, karena sungguhnya usul indahu menurut Al-Juwaini hiyal adillah adalah adillah. Wal adillatu, sementara adillah indahu menurut Al-Juwaini ma adalah sesuatu yufdi yang mengantarkan apa ma ilal qut'i kepada kepastian. Jadi kalau Abul Ma'ali mengatakan bahwa poin-poin dhanni dalam usul fikih itu tak bisa jadi usul, atau ya pokoknya yang dhanni itu tak bisa jadi usul, itu komentar yang bisa dibenarkan karena yang dimaksud usul menurut beliau adalah adillah. Jadi secara umum kalau ada pertanyaan apakah yang dhanni itu bisa jadi usul, menurut Abul Ma'ali tak bisa. Kenapa tak bisa? Karena menurut beliau yang dimaksud usul adalah adillah, sementara adillah adalah sesuatu yang faedahnya ke qat'i. Namun amal qadi, sementara adapun qadi Abu Thayyib, fala yahsunu bihi, maka tidak baik bihi bagi Abu Thayyib ikhrajuha, apa mengeluarkan atau yang mengeliminasi ilmu-ilmu dhanni ini minal usuli, dari usul. Tapi kalau ikut pendapat Abu Thayyib yang mengatakan bahwa yang dhanni ini tak bisa menjadi usul, dengan pengertian bahwa yang dimaksud usul ini adalah usul ilmi, itu tidak bisa dibenarkan. Begitu, tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Ala aslihi, berdasarkan asalnya al-qadi alladzi, asal hakaina yang telah menceritakan siapa kami hu kepada alladzi anhu dari qadi itu. Hadza, adapun ini ma adalah sesuatu qala yang berkata siapa Al-Mazari. Jadi menurut beliau itu, kalau pendapatnya Abul Ma'ali yang mengatakan bahwa dhanni tak bisa masuk ke usul, itu bisa dibenarkan karena yang dimaksud usul menurut beliau adalah adillah, sementara adillah harus qat'i. Tapi kalau pernyataan qadi Ibnu Thayyib itu tidak setuju, karena qadi Abu Thayyib itu menganggap usul adalah usul ilmi, dasar dari suatu ilmu. Sehingga kalau mengeluarkan dhan dari usul dalam pengertian usul adalah dasar dari suatu ilmu, bukan adillah, itu tidak bagus, tak bisa dibenarkan. Jadi Al-Juwaini dan qadi Abu Thayyib itu beda pengertian tentang adillah. Menurut Al-Juwaini tentang usul, menurut Al-Juwaini adalah usul itu adalah adillah. Menurut Abu Thayyib usul itu adalah epistemologi. Usulul ilmi epistemologi, ilmu usul fikih epistemologi atau dasar dari ilmu fikih. Begitu. Sehingga kalau mengeluarkan dhanni dari usul dalam artian usul adalah adillah itu bisa dibenarkan, tapi kalau mengeluarkan dhanni dari usul dalam pengertian usul itu adalah epistemologi ilmu, tidak bisa dibenarkan karena epistemologi itu tidak harus yang qat'i. Wal jawabu, adapun jawabannya, jawaban untuk Imam Al-Mazari ini, innal asla, sungguhnya asal, ala kulli takdirin, dari setiap perkiraan, la budda, harus ayyakuna, ada apa asal maktu'an bihi, ialah harus pasti, karena setiap asal dari setiap perkiraan kita, prediksi kita harus berupa asal yang qat'i. Li'annahu, karena sungguhnya ingkana, apabila ada apa asal magnunan, ialah bersifat dhan, tatarrok akan masuk ilaihi kepada asal, atau akan menimpa ilaihi kepada asal, ihtimalul khilaf, apa kemungkinan diperselisihkan. Wa mithlu hadza, sementara ada pun yang semacam ini, la yuj'alu, artinya semacam ini yang semacam sesuatu yang masih bisa diperdebatkan, la yuj'alu, ialah tidak bisa dijadikan apa hadza aslan, sebagai asal, fid dini, di dalam agama, amalan, karena mengamalkan, bil istiqra'i, atau karena menyesuaikan bil istiqra'i dengan penelitian gitu ya. Jadi kan tadi Al-Mazari berkomentar bahwa bahwa yang dhanni atau usul fikih itu bisa menjadi usul, bisa menjadi asal, meskipun yang dhanni. Jadi tidak hanya poin-poin yang qat'i saja yang bisa menjadi usul dalam usul fikih itu, tapi yang dhanni seperti tafasilul ilal, pembahasan ilat, pembahasan tarjih dan semacamnya, itu bisa menjadi usul juga menurut Al-Mazari meskipun dhanni. Nah, jawabannya ini,
Ya tidak bisa begitu jawabannya. Bahwa asal itu ya harus qat'i. Kalau misalnya asal dhanni, tidak mungkin bisa menjadi asal dalam agama. Wal qawaininu al-kulliyah itu sementara adapun aturan-aturan yang bersifat universal, la farqa yalah tidak ada bedanya bainaha di antara al-qawanin al-kulliyah wa bainal usulil kulliyati dan di antara dasar yang kulliyah. Allati usul al-kulliyah nusuh yang telah ditegaskan alaiha aballati. Aturan-aturan universal di dalam usul fikih itu tidak ada bedanya dengan usulul kulli dalam syariat. Usul al-qawanin al-kulliyah dalam usul fikih itu semisal bahwa kalau misalnya suatu lafaz dimasuki al itu adalah lafaz am, itu al-qawanin al-kulli itu tak berbeda dengan usul kulliyah yang sudah ditegaskan oleh hadis atau Al-Qur'an. Misalnya usul kulliyah innallaha hakimun wallahu ghafurur rahim, misal. Itu usul al-kulli. Jadi itu qat'i. Lah sama posisi qawanin al-kulliyah dalam usul fikih dengan usul al-kulliyah dalam Al-Qur'an, dalam agama itu sama posisinya. Artinya sama-sama kuat, sama-sama bisa diterima oleh kalangan umum gitu. Walianna al-hifdzal madmuna, karena sungguhnya penjagaan yang ditanggung fi qoulihi di dalam firman Allah Ta'ala, firman yang berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna sungguhnya kami nazzalna menurunkan serta kami az-dzikra akan zikir yaitu Al-Qur'an, wa inna dan sungguhnya kami lahu kepada az-dzikra lahafidun ialah menjaga. Dan ini ada pertanyaan, Allah itu kan menjaga Quran, yang dijaga itu ayat yang macam apa? Apakah seluruh ayat? Apakah hanya ayat-ayat yang universal? Ternyata innamal muradu bihi, sesungguhnya yang dimaksud bihi dengan az-zikrul mahfud, hifdhu usulihi al-kulliyati al-mansusati, adalah menjaga dasar-dasar dasar-dasar zikir al-kulliyati yang bersifat universal, al-mansusati yang sudah ditegaskan oleh Allah. Ternyata yang dijaga oleh Allah itu adalah nilai-nilai universal yang ada dalam Al-Quran. La yaskhar qaumun min qaumin, misalnya. Satu kaum jangan menghina kaum yang lain, bahwa menghina itu jelek, itu adalah nilai universal. Tapi kalau yang sifatnya juz'i, itu tidak dijaga, bisa berbeda setiap ulama. Nilai universal itu artinya nilai yang bisa diterima oleh setiap orang. Innallaha ma'as-sabirin, bahwa Allah itu selalu berjamaah orang sabar, artinya sabar itu baik. Ya itu nilai universal, itu yang dijaga oleh Allah. Tapi kalau yang juz'i itu bukan itu yang dijaga. Kenapa? Karena setiap ulama bisa berbeda. Tapi kalau innallaha ma'as-sabirin, seluruh ulama sepakat bahwa sabar itu baik. Tapi kalau masalah hal-hal yang bersifat juz'i, seperti hukum hilah misalnya dalam Al-Qur'an, dalam fikih itu ada dalilnya di dalam Al-Qur'an. Hilah itu dalilnya apa? Wa khudh bi yadika dighsan fadrib bihi wala tahnath. Jadi suatu ketika istri Nabi Daud itu menjual rambutnya ke istri seorang raja gitu ya, istri atau putri gitu, menjual rambutnya, nyampe ke rumahnya kecewa Nabi Daud, kok dijual kan, itu yang mempercantik. Kemudian Nabi Daud bersumpah akan memukulnya 100 kali. Lalu oleh Allah diberi hilah, jangan dipukul 100 kali, kasihan dia wanita soleh gitu. Tapi gimana caranya? Wa khudh biyadika dighsan, ambillah 100 lidi fadrib bihi, maka pukul 100 lidi itu, pukulkan 1 kali aja, jangan keras-keras. Itu sudah dianggap 100. Jadi gak usah dipukul 1, 2, 3, 4. Ambil lidi 100, disatukan, pukulkan, itu sudah sama dengan memukul 100 kali. Nah itu hilah, ada dalilnya dalam Al-Quran. Lalu apakah itu qat'i? Apakah itu dijaga? Enggak, bukan itu yang dijaga, karena itu juz'i.
artinya nggak dijaga, setiap ulama berbeda. Ada yang mengatakan hilah boleh, ada yang mengatakan hilah tidak boleh misalnya. Al-firar minaz zakat kan tidak boleh, menghilah untuk pergi dari zakat kan tidak boleh. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, yang al-mahfud Quran yang dijaga adalah nilai-nilai universal yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau nilai-nilai juz'i itu nggak dijaga, ya. Nggak dijaga. Seperti hukum potong tangan misalnya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Hukum potong tangan itu kan juz'i, termasuk dalil juz'i, bukan dalil kulli. Bukan kulli, ya. Tapi dalil juz'i. Sehingga yang nilai-nilai juz'i seperti itu nggak dijaga, artinya nggak dijaga, ulama berselisih pendapat. Iya dipotong, tapi sampai mana dipotongnya? Menurut Abu Hanifah kan dipotongnya pergelangan tangan. Menurut Imam Syafi'i sampai siku-siku. Nah, berbeda di situ. Seandainya dijaga nggak mungkin berbeda itu. Wahwa adapun itu al-muradu ialah yang dimaksud biqaulihi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma hari ini akmaltu telah menyempurnakan siapa saya lakum bagi kalian dinakum, kepada agama kalian aidan juga. Jadi yang dimaksud al-akmaltu lakum ini adalah nilai-nilai universalnya yang sudah sempurna. Tapi kalau yang juz'i yang langsung bersentuhan dengan orang itu belum sempurna. Bahkan masalah itu selalu berkembang. Kalau dianggap agama sudah selesai semenjak turunnya al-yaum akmaltu lakum dan tidak ada lagi, setelah itu adalah bid'ah misalnya. Pokoknya agama sudah selesai ketika itu. Kalau membuat syariat lagi itu bid'ah, nggak diajarkan Tuhan, nggak diajarkan Rasulullah. Yang dimaksud sempurna itu adalah nilai-nilai universal dalam agama. Sudah selesai dalam Al-Quran. Tapi kalau yang nilai-nilai juz'i yang langsung bersentuhan dengan kita, itu selalu berkembang. Al-waqo' itu ghairu mutanahiyatin. Kejadian-kejadian itu tidak terbatas, selalu terbarui gitu. La bukan annal murada sungguhnya dimaksud al-masail juz'iyyat. Al-masail juz'iyyah itu adalah masail-masail juz'i, bukan masail juz'i yang dimaksud akmaltu atau yang di lahafidun yang dijaga oleh Allah itu bukan masalah-masalah juz'iyah, tapi yang sifatnya kulli loh ya. Ini perlu dipahami sehingga kita tidak mudah membid'ahkan suatu amalan, karena masalah juz'i itu selalu bertambah begitu. Yang sempurna itu yang kulli dalam agama. Karena laukana kadzalika, seandainya demikian misalnya, seandainya yang juz'i itu juga dijaga, tidak dibiarkan bebas misalnya. Artinya misalnya dalam ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, itu yang dijaga adalah yang juz'i juga, nggak mungkin berubah misalnya, nggak mungkin diganti karena sudah dijaga Allah. Atau al-yauma akmaltu lakum dinakum, yang sempurna adalah masalah-masalah juz'i, bukan masalah yang universal. Maka laukan kadzalik, kalau misalnya sedemikian, misalnya lam yatakhallaf, tidak akan terlepas anil hifdzi dari penjagaan Allah juz'iyun, apa satu masalah juz'i min juz'iyati syariati, dari juz'inya dari parsialnya syariat, enggak akan terlepas. Walaysa kadzalik, sementara tak demikian. Kenapa? Lianna, karena sungguhnya kita naqta'u ialah memastikan sebab kita bil jawazi, kepada kebolehan. Kebolehan apa? Bolehnya juz'i itu berubah gitu ya. Wa yu'ayyiduhu, dan mendukung hu kepada al-jawaz al-wuqu'u, apa kenyataan. Lianna, karena sungguhnya kita naqta'u ialah memastikan sebab kita bil jawazi, kepada kemungkinan itu. Wa yu'ayyidu, dan mendukung kepada jawaz al-wuku, apa kenyataannya, apa yang sudah tampak, yang empirik kepada kita itu. Jadi logikanya itu, seandainya Allah juga menjaga yang juz'i, maka yang juz'i tidak akan mungkin bertambah, ya cukup segitu. Nggak ada masalah fikih lagi, selesai di masa Rasulullah misalnya, selesai ketika Al-Quran turun.
tidak akan tapi kenyataannya kan tidak begitu. Masih ada kemungkinan juz itu bertambah begitu. Masalah-masalah juz itu bertambah gitu. Dan itu memang yu'ayyiduhal wuqu', benar-benar terjadi. Kenapa kok itu bisa terjadi antara juz'i satu dengan juz satu masalah tapi berbeda-beda pendapat? Litafawutid dununi, karena berbedanya praduga. Wa tatarrukil ihtimalati, dan masuknya beberapa kemungkinan fid nususil juz'iyati, di dalam nas-nas yang bersifat juz'i. Dalam nas-nas yang bersifat juz'i. Seperti misalnya, saya contohkan yang agak sensitif misalnya ya. Hukum najisnya khamr. Hukum najisnya khamr. Apakah khamr itu najis? Tidak ada dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa khamr itu najis. Yang ada bahwa khamr itu haram. Redaksi Al-Quran hanya mengatakan khamr itu adalah rijsun. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Kotoran dari perbuatan. Dan kemudian oleh ulama dianggaplah bahwa yang dimaksud rijsun itu adalah najis. Sementara menurut Imam Al-Muzanni, nanti bisa dicek di Tafsir Rawaimul Bayan, menurut Al-Muzanni khamar itu yang tidak najis, cuma haram. Jadi tak setiap barang yang haram dimakan itu kemudian najis. Harimau haram dimakan tapi kan suci, tidak najis, tidak apa-apa disentuh. Buaya haram dimakan tapi tidak apa-apa disentuh, tidak najis. Sama dengan khamar, haram saja meminumnya tapi tidak najis. Nah, itu perbedaan dalam masalah rijsun, perbedaan litafawutid dunun wa tatarrukil ihtimalati fin nusus al-juz'iyyah, dan masuknya beberapa kemungkinan dalam teks-teks yang bersifat juz'i seperti tadi itu. Sehingga masalah-masalah juz'i dalam agama itu terus berkembang, tidak sempurna ya. Tidak hafidun gitu. Bukan itu yang dijaga oleh Allah. Tapi yang dijaga oleh Allah dan yang sempurna itu adalah nilai-nilai universal, ayat-ayat yang umum gitu. Wuqu'ul khata'i fiha, dan terjadinya kesalahan fiha di dalam nusus al-juz'iyah qat'an secara pasti. Wuqu'il khata'i fiha qat'an, wuqu' ini atau kepada litafawutid dunun. Dan karena terjadinya kesalahan fiha di dalam nusus al-juz'iyah qat'an secara pasti. Dalam nas-nas juz itu kan banyak orang terjadi kesalahan memahaminya. Itu menunjukkan bahwa itu enggak dijaga itu. Faqad wujidal khata'u, maka sungguh dijumpai apa kekeliruan itu fi akhbaril ahadi, di dalam beberapa hadis-hadis ahad, wa fi ma'anil ayati, dan di dalam beberapa makna-makna ayat. Dalam hadis ahad dijumpai beberapa kekeliruan misalnya. Karena ahadnya tidak mutawatir. Oleh karena itu fadalla, maka menunjukkan ala annal murad, bahwa sesungguhnya yang dimaksud bidzikril mahfudi, dengan Quran yang dijaga itu ma adalah sesuatu karena yang ada pama minhu dari Quran kullian adalah kulli. Yang dijaga adalah sesuatu yang nilainya universal, yang oleh Allah dijaga, yang oleh semua orang itu diterima gitu. Bahwa bersyukur kepada Allah itu baik, bahwa memaafkan itu baik, bahwa bersedekah itu baik. Itu adalah nilai-nilai universal, dimanapun itu diterima itu. Nah, itu yang dijaga, al-dzikrul mahfud, yaitu wa idzaka, dan karena itu yalzamu, sudah pasti suatu yang luzum, ayyakun, apa harus ada, kullu aslin, apa setiap asal, qat'iyan, yalah qat'i. Oleh karena, jadi ini perbandingannya, yang dijaga oleh Allah itu kan yang kulli, karena yang kulli itu adalah asal dari setiap juz'i. Kenapa dijaga oleh Allah? Karena itu qat'i, tidak bisa berubah. Dengan demikian kesimpulannya berarti yang qat'i itu yang asal itu harus qat'i kan.
Buktinya, saya ulangi lagi logikanya musannif ini begini. Jadi nilai universal dalam Al-Quran itu adalah asal dari setiap masalah-masalah juz'i yang ada di bawahnya. Nah, nilai-nilai universal yang menjadi asal ini dijaga oleh Allah, tidak mungkin berubah, sehingga statusnya adalah qat'i. Dengan demikian, maka kesimpulannya setiap asal harus qat'i. Kenapa? Karena dia membawahi juz-juz'i. Kalau asalnya tidak qat'i gimana? Hadza adapun ini ala madhabil ma'ali adalah madhabnya Abil Ma'ali yang mengatakan bahwa asal itu harus qat'i, yang tidak mungkin dimasuki dhanni di dalamnya. Wa ma'ala madhabil qadhi, sementara atas madhabnya qadhi gitu ya. Fa inna i'malal adillatil qad'iyyati, karena sungguhnya operasional dalil-dalil qad'i awid dhanniyati atau dhanni, idza kana mutawaqqifan, apabila ada apa i'malil adillah itu mutawaqqifan, ialah membutuhkan alatil kal qawanini, atas aturan-aturan itu, allati qawanini hiya usulul fiqh, adalah usul fikih. Fala yumkinu, maka tidak mungkin al istidlalu apa berdalil biha dengan adillah al qat'iyah awid dhanni itu, illa ba'da ardiha 'alaiha, kecuali setelah menguji dalil itu 'alaiha, atas usul fikih. Waktibariha biha, dan setelah menguji dalil itu biha, dengan usul fikih. Walazima, dan menyebabkan apa hal ini ya, walazima, dan pasti antakuna ada apa usul fikih, mislaha, ialah sama dengan adillah itu kedudukannya, bal aqwa minha, bahkan bisa lebih kuat apa usul fikih minha dibandingkan adillah. Sementara menurut qadhi ya, qadhi Abi Thayyib, pengamalan atau operasional dari dalil-dalil qat'i, apabila dia masih menunggu kepada justifikasi usul fikih, oh ini qat'i, oh ini dhanni, ini boleh diamalkan, ini tidak, itu kan menunggu justifikasi dari usul fikih itu. Kalau menurut usul fikih ini dhanni dan tidak boleh diamalkan karena masuk mutasyabih, sudah tidak boleh diamalkan. Maka hal ini akan menyebabkan usul fikih itu setara dengan dalil itu, atau bahkan lebih tinggi derajatnya. Karena usul fikih menghakimi Quran gitu. Berarti usul fikih itu, teori usul fikih itu ada di atasnya Quran berarti kan. Ada di atasnya dalil. Kenapa? Karena tergantung usul fikihnya. Kalau menurut usul fikih itu ini lemah, mutasyabih, karena mutasyabih, atau di atasnya mutasyabih tapi termasuk khafi, misalnya dia dohir misalnya, kan nggak bisa, atau dia muawwal misalnya gitu kan, atau dia mustarok misalnya. Bahkan ini misalnya menurut usul fikih tidak bisa diamalkan, kan nggak boleh mengamalkan itu siapa ya? Itu pakai teori usul fikih. Dengan demikian kan kemudian menurut Abi Thayyib, berarti usul fikih lebih tinggi dari dalil itu sendiri berarti, atau meskipun tidak lebih tinggi, minimal dia punya status yang sama derajatnya. Kenapa? Li'annaka, karena sungguhnya kamu aqamtah, memposisikan siapa kamu kepada usul fikih, maqamal hakimi, di posisinya hakim, alal adillati, di atas dalil itu. Bihai sututrahu, sekiranya dibuang al adillatu apa dalil ini, idza lam tajri, apabila tak berjalan apa dalil itu, ala muqtadatil kal qawanini, sesuai dengan kehendak undang-undang itu. Ya, usul fikih itu bisa saja kemudian lebih kuat dari Al-Quran dong kalau begitu. Karena kamu memposisikan usul fikih itu sebagai hakim untuk dalil. Sekiranya kamu itu akan membuang suatu dalil kalau dalil itu tak sesuai dengan kehendak usul fikih. Kalau menurut usul fikih dalil harus begini yang bisa dipakai, maka kalau menyalahi ini kan dibuang, tidak dipakai. Oleh karena itu, fa kaifa yasihu, maka bagaimana boleh antuj'ala, untuk dijadikan adzanniyatu, apa don itu, qawanina, sebagai undang-undang li ghairiha, untuk lainnya don. Jadi menurut Al-Mazari, ini jawaban untuk Al-Mazari sebenarnya kan. Menurut Al-Mazari kan suatu yang dhanni itu bisa menjadi epistemologi ilmu, bisa menjadi usul, bisa menjadi dasar. Kemudian dijawab oleh Qadhi Abu Thayyib,
Kalau misalnya kalau semisal donni itu bisa menjadi usul, bisa menjadi dasar, kemudian dia diakui sebagai usul fikih, sementara usul fikih itu menghakimi Quran, bahkan usul fikih ini tingkatannya sama dengan Quran atau lebih di atasnya, kan nggak mungkin sesuatu yang punya derajat seperti itu terdiri dari sesuatu yang donni, harus qot'i kan. Kalau kita mau mengkaji Al-Quran yang qot'i, maka teori yang kita pakai harus qot'i, jangan donni. Sehingga yang donni dalam usul fikih itu tidak termasuk usul, tapi furu. Sehingga kalau furu bisa kita perdebatkan gitu. Seperti masalah illah, itu bukan usul fikih itu masalah illat itu. Kenapa? Karena dalam masalah illat ini kita bisa perselisihkan. Misalnya dalam masalah takhulluful hukmi anil illah. Suatu hukum itu tidak boleh terlepas dari illatnya. Ada illat, ada hukum. Tidak ada illat, tidak ada hukum. Seharusnya begitu menurut kebanyakan ulama. Tapi sebagian ulama boleh saja takhulluful hukmi anil illah itu bukan qawadih, bukan suatu yang cacat, tidak apa-apa itu. Nah itu doni, sehingga masih bisa diperdebatkan itu. Bukan usul itu. Furu' usulil fikih. Sehingga begitu. Karena kenapa ya? Logikanya Qadhi Ibnu Tayyib ini bagus menurut saya. Karena operasional dari adillah itu kan menunggu kepada justifikasi usul fikih. Artinya kalau menurut usul fikih tidak bisa digunakan, maka dalil itu tidak bisa digunakan. Menurut usul fikih boleh digunakan, dalil itu boleh digunakan. Sehingga bisa kedudukan usul fikih itu sama atau bahkan ada di atasnya fikih. Lu masa yang punya status seperti ini itu sifatnya doni, kan tidak mungkin. Nah ini logikanya beliau untuk menjawab kritikan Al-Mazari tadi itu. Sehingga menurut beliau yang jadi epistemologi suatu ilmu ya harus yang qot'i, ya harus yang absolut. Kalau yang tidak absolut tidak bisa jadi usul, furu. Dalam Ghayatul Usul saja itu yang murni masuk usul fikih itu bisa diklasifikasi ya, berarti menurut pendapat ini. Wala hujjata, dan tidak ada dalil fi kauniha, bahwa sungguhnya keberadaannya donniyat ghairu muradatin, ialah tidak dimaksudkan li anfusiha, untuk eksistensi atau untuk dirinya sendiri, hatta yustahanah, sampai diremehkan, dianggap enteng, bitalabil qot'i, apa mencari kepastian fiha di dalam donniyat. Jadi menurut Al-Mazari kan donni itu boleh masuk usul fikih karena dia dibuat tidak untuk dirinya sendiri tapi untuk menguji yang lain. Sehingga boleh-boleh saja itu. Tapi jawabannya itu tidak ada dasarnya. La hujjata fi kauniha ghairu muradatin li anfusiha hatta yustahana, sehingga bisa diremehkan bitalabil qot'i, apa mencari kepastian fiha di dalam donniyat. Kenapa gak bisa seperti itu? Fa'innaha, karena sungguhnya tilkad donniyat hakimatun ala ghairiha, ialah menjadi hakim atau pemutus ala ghairiha kepada lainnya donniyat. Kalau sesuatu yang menjadi hakim itu fala budda, maka harus minasikoti, apa sesuatu yang sikoh biha terhadap donniyat firut batiha, dalam tingkatannya donniyat itu. Wahinaidin, oleh karena itu yasluhu, wahinaidin, dan ketika itu, ketika inna hakimatun ala ghairiha fala budda min as-siqati biha fi rutbatiha yasluhu la ya antuj'ala, apa menjadikan donniyat itu qawaninah, sebagai undang-undang juga, tidak apa-apa. Wa aidan, dan begitu juga law sahha kaunuha donniyatan, seandainya boleh kaunuha, apa adanya qawanin donniyatan, ialah donni, lazima, maka pasti minhu, dari kaunuha donniyatan ini, lazima, maka pasti minhu, dari kaunuha donniyatan ini, jami'u ma taqaddama, apa setiap kemungkinan taqaddama yang telah lalu, apa ma fi awalil mas'alati, di dalam awal masalah. Karena seandainya usul itu boleh donni,
maka kemungkinan-kemungkinan yang dibahas di depan itu bisa saja terjadi kan. Wa dzalika ghairu shahihin, dan itu tidak boleh, tidak benar. Kemungkinan yang apa? Kalau dhanni bisa menjadi usul, maka dhanni itu bisa menjadi usuluddin. Sementara usuluddin itu harus qat'i. Kalau dhanni bisa menjadi usul, maka dhanni bisa menjadi usulus syariah. Sementara usulus syariah harus qat'i. Kalau dhanni boleh menjadi usul, maka dhanni bisa menjadi usul fikih. Sementara usul fikih harus qat'i juga karena usul. Nah, itu ghairu shahihin kalau begitu. Kalau seandainya diterima bahwa usul itu boleh dhanni, kemungkinan-kemungkinan yang sudah dibahas di awal itu bisa terjadi. Walau usul lima dzalika, seandainya diterima dzalika apa semuanya itu kulluhu semuanya dzalik, fal istilahu, maka adapun istilahnya ittarada, ialah berlaku secara umum ala annal madnunati, bahwa sungguhnya hal-hal yang dhanni la tuj'alu, ialah tidak dijadikan apa madnunat usulan sebagai usul. Wa hadza, adapun ini kafin, ialah cukup fitirahid dhanniyati, untuk mengeliminasi hal-hal yang dhanni minal usuli, dari usul biitlakin secara mutlak. Jadi dhanni itu dieliminasi dari usul, baik itu usul fikih, usuluddin, usulul ilmi. Pokoknya yang bersifat usul jangan ada dhanni, termasuk usul fikih itu. Fama jara fiha, maka adapun sesuatu jara yang berlaku apa ma fiha di dalam usul, mimma laisa biqat'iyyin, dari sesuatu laisa yang tidak ada apa ma biqat'iyyin, ialah qat'i. Lalu gimana hal-hal yang tidak qat'i yang ada di dalam usul? Anggap saja dalam usul fikih, dalam uyatul usul itu kan banyak yang teori-teori yang dhanni. Gimana statusnya itu? Maka famabniun alal qat'i, maka itu dibangun di atas yang qat'i. Artinya apa? Tafri'an alaihi bitab'i, itu menjadi cabang alaihi atas qat'i bitab'i, dengan cara mengikuti labi qasdil awwali, bukan sebagai tujuan utama. Artinya dalil-dalil qat'i di dalam usul fikih itu adalah tabi saja, bukan al-qasdul awal, bukan inti dari pembahasan usul fikih. Pembahasan usul fikih itu ya nilai-nilai yang qat'i, nilai-nilai universal tadi itu. Sementara kajian-kajian yang dhanni itu hanya tab'un saja, bukan qasdul awal. Al-muqaddimatus tsaniyatu, muqaddimah yang kedua. Innal muqaddimati, sesungguhnya narasi-narasi al-musta'malata yang digunakan fi hadzal ilmi, di dalam ilmu ini, wal adillatal mu'tamadata, dan sungguhnya dalil-dalil yang dia pegang, fihi, di dalam hadzal ilmu, artinya di dalam usul fikih, la takunu, tidak ada apa muqaddimat dan adillah illa qat'iyatan, kecuali qat'i. Artinya narasi yang digunakan atau dalil-dalil yang menjadi pijakan dalam ilmu usul fikih itu qat'i semuanya. Kenapa? Lianna, karena sungguhnya muqaddimat wal adillah, law kanat, andai saja ada apa mazkuratun niyatan yalah dhanni, maka lam tufid, tidak akan berfaedah apa mazkurat itu al-qat'ah, kepada kepastian, fil matalibil mukhtassati biha, di dalam beberapa tujuan al-mukhtassati yang khusus bihi, terhadap hadal ilmi. Matalib ini jamak ya, bukan mutalab, tapi matalib jamak dari matlab. Fil matalibil mukhtassati bihi, di dalam objek kajian al-mukhtassati yang khusus bihi, terhadap. Jadi narasi-narasi dalam usul fikih dan adillah-adillah yang ada dalam usul fikih itu qat'i. Karena kalau tidak qat'i, maka hasilnya tidak qat'i. Sementara kita menggunakan usul fikih untuk mengkaji Quran kan, jadi harus qat'i, sehingga hasilnya nanti qat'i juga. Wa hadza, adapun ini bayyinun, ialah baik jelas. Wahia, adapun muqaddimat atau adillah itu imma aqliyatun, ada kalanya bersifat rasional, akal, karrojaati, seperti sesuatu yang bertolak ila ahkamil akli, seperti kepada hukum-hukum akal, as-salasati, yang ketiga. Apa hukum akal yang tiga? Al-wujubi, yang pertama wujub, wal jawazi, dan al-wujubi satu wujub, kepastian, bukan hukum wajib di dalam fikih itu ya, bukan, tapi sesuatu yang pasti, wal jawazi, dan sesuatu yang mungkin, wal istihalati, dan sesuatu yang tidak mungkin. Wa imma adiyatun, dan ada kalanya bersifat adi, imma aqliyatun wa imma adiyatun. Wa hiya, adapun adiyah, tatasarrufu, ialah berlaku apa adiyah, atau berjalan apa adiyah itu, dzalikat tasarrufa aidan, seperti berlakunya atau berjalannya itu juga
Artinya tasarruf atau pemberlakuan adiyah ini sama dengan pemberlakuan akliyah. Artinya ada wujub akli, ada jawaz akli, ada muhal akli. Begitu adiyah, ada wajib adi, ada jawaz adi, ada muhal adi. Jadi tatasarrufu dalik tatasarrafa dalikat tasarrufa aidan. Wahya adapun adiyah itu tatasarrufu ialah berlaku dalikat tasarrufa seperti berlakunya akli itu aidan juga. Karena minal adi dari perkara yang bersifat adi, tradisi, ma adapun sesuatu, adapun ma wajibun fil adah pasti di dalam adah, au jaizun atau mungkin, au mustahilun atau mustahil. Ada kan pernah dengar mustahil aklan, mustahil adatan, mustahil syar'an. Wajib aklan, wajib adatan, wajib syar'an gitu. Wa imma sam'iyatan dan ada kalanya wa imma sam'iyatun ada kalanya sam'i. Jadi hukum-hukum dalam usul fikih itu, teori-teori dalam usul fikih itu ada kalanya akliyah, ada kalanya adiyah, ada kalanya sam'iyah. Sam'iyah ini yang biasa dibahasakan dengan syar'iyah. Wa jalluha adapun paling agungnya sam'iyah al-mustafatu adalah satu yang diperoleh minal akhbaril mutawatirati dari hadis-hadis mutawatir fil lafdi di dalam lafadznya. Bisyarti antakuna dengan gambaran ada apa al-akhbar al-mutawatirah qat'iyyatad dalalati adalah qat'iyyud dalalah. Jadi hadis mutawatir itu adalah qat'iyyatul wurud, tapi belum tentu qat'iyyatud dalalah. Sama dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu qat'iyyul wurud, tapi belum tentu qat'iyyud dalalah. Sama dengan mutawatir. Mutawatir itu qat'iyyul wurud, tapi dalalahnya belum tentu qat'i. Aw minal akhbaril al-mutawatirati atau dari hadis-hadis mutawatir fil makna secara makna. Tadi mutawatir lafzi, sekarang mutawatir makna. Awil mustafadu atau satu yang diperoleh minal istiqra'i melalui penelitian fi mawaridis syariati di dalam sumber-sumber syariat. Faidan maka ketika itu al-ahkam adapun hukum-hukum al-mutasarrifatu yang berlaku fi hadzal ilmi di dalam ilmu ini usul fikih misalnya. Maksudnya la ta'du ialah tidak akan melewati as-salatata kepada tiga kemungkinan, yaitu al-wujuba wal jawaza wal istihalat. Jadi teori-teori yang ada dalam ilmu usul fikih itu kemungkinannya ada tiga. Ada wujub, ada jawaz, ada mustahil. Ada wujub akli, wujub adi, wujub syar'i. Ada jawaz akli, jawaz adi, jawaz syar'i. Ada mustahil akli, mustahil adi, mustahil syar'i. Wa yalhaqu dan bertemu biha kepada as-salasah al-wuqu'u apa sesuatu yang terjadi au adamul wuqu'i atau tidak terjadi. Fa amma kaunu syai' hujjatan au laisa bihujjatin, maka adapun adanya sesuatu hujjatan ialah hujjah au laisa bihujjatin atau bukan hujjah, faraji'un maka ialah kembali apa syai' ila wuqu'ihi kepada terjadinya syai' kadzalika sedemikian, au adami wuqu'ihi atau tidak terjadinya syai' kadzalika sedemikian. Wa kaunuhu dan adapun adanya syai' sahihan ialah benar au ghairu sahihin atau tidak benar, raji'un ialah kembali ila salasatil uwali kepada tiga yang pertama, yaitu wajib, jawaz dan istihalah. Ila salasatil uwali bacanya kepada tiga yang pertama. Jadi teori usul fikih mana yang bisa jadi hujjah, mana yang tidak bisa jadi hujjah itu tergantung dua kemungkinan. Apakah teori itu bisa diaplikasikan atau tidak? Kalau bisa diaplikasikan itu bisa jadi hujjah, kalau tidak nggak bisa jadi hujjah. Apakah dia wuku atau ada muluku? Apakah dia terjadi atau tidak terjadi? Kalau terjadi bisa jadi hujjah, kalau tidak terjadi nggak bisa jadi hujjah. Tapi kalau untuk menilai apakah teori itu benar atau tidak, maka kemungkinannya ada tiga. Ada wujub, ada jawaz, ada mustahil. Kalau mustahil jelas salah. Kalau jawaz ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Kalau wujub ini pasti benar. Gitu ya. Jadi kalau diskusi usul fikih bertanya apakah ini bisa jadi hujjah, nah, tergantung ini mungkin terjadi apa tidak. Kalau tak mungkin terjadi, ada muluku, nggak bisa jadi hujjah, nggak masuk akal soalnya. Kalau teori ini benar atau tidak, maka kemungkinan ada tiga. Ini wujub
wujub aklan atau jawaz aklan atau mustahil aklan. Wujub adatan, jadi kembali ketiga kemungkinan itu. Kalau wujub jelas benar, kalau jawaz mungkin benar mungkin salah, kalau mustahil jelas salah. Wa ma kaunuhu sementara ada punya ada wa ma kaunuhu sementara adapun keberadaannya syai' fardhon la fardhu au manduban atau sunnah au mubahan atau bali au makruhan atau makruh au haraman atau haram. Sementara klasifikasi syai' menjadi fardhu, sunnah, mubah, makruh dan haram, fala madkhala lahu, maka tidak ada peluang lahu bagi syai' yang semacam ini fi masail usuli, dalam masalah-masalah usul. Jadi pembahasan haram, fardhu, makruh itu bukan masalah usul fikih loh, tapi masalah fikih. Min haitsu hiya, dari segi adanya masail usulun, ialah sebagai usul. Faman adkhalaha, maka adapun ulama adkhalaha yang mengkategorikan siapa ulama kepada fardhon, mandub, mubah dan seterusnya ini fiha ke dalam usul, famin babi khalat ba'dil ulumi bi ba'din, maka termasuk bab mencampurkan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Al-muqaddimatus salisatu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.